7 pintu neraka dan calon penghuninya menurut para ulama tafsir. Dalam pandangan para ulama ahli sunnah, neraka adalah negeri yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang kufur kepadanya, menentang syariatnya, dan mendustakan para rasulnya. Ia adalah siksaannya yang dengan keadilannya dipersiapkan untuk para musuhnya, sekaligus penjaranya yang akan dihuni oleh orang-orang yang zalim dan durhaka kepadanya. 7 pintu neraka dan calon penghuninya menurut para ulama tafsir. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini, semoga kalian dijauhkan dari 7 pintu neraka ini. Amin. Neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang mendalam. Tidak ada kehinaan yang lebih hina darinya. Tidak ada kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Dialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkatan-tingkatannya dan para calon penghuninya. Antara lain yang diungkap dalam surat Al-Hijr berikut ini, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan. Al-Farra dalam kitab tafsirnya, Ma'ani Al-Quran, terbitan Dar Al-Mishriyah, Mesir, Cet. Pertama, Jilid 2, hal 180, menjelaskan, sesungguhnya jahanam itu memiliki 7 tingkatan. Setiap tingkatan ada golongan manusia yang mendapat siksa sesuai dengan kadar dosa yang diperbuatnya. Ditambahkan oleh Abu Sinan dari Al-Dahak, sebagaimana dikutip oleh Al-Taysalabi dalam tafsirnya, neraka itu memiliki 7 pintu, di mana ketujuhnya merupakan tingkatan. Tingkatan yang satu berada di bawah tingkatan yang lain. Tingkatan pertama akan dihuni oleh para ahli tauhid. Mereka mendapat siksa sesuai dengan amal perbuatan dan lama usia mereka di dunia. Namun kemudian, mereka akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Tingkatan kedua akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Tingkatan ketiga akan dihuni oleh orang-orang Nasrani. Tingkatan keempat akan dihuni oleh orang-orang Syabi'in, kaum antara Yahudi dan mengutip riwayat Al-Qasim, dari Al-Husain, dari Hajjaj, dari Ibn Juraij, Imam Al-Tabari dalam tafsirnya merinci ketujuh pintu neraka tersebut, yakni Jahanam, Lazha, Hutamah, Sainsinyur, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. Abu Jahal sendiri dimasukkan melalui pintu Jahim. Para ulama sepakat tentang ketujuh nama pintu ini. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai urutan tingkatannya. Dan mereka kembali sepakat bahwa tingkatan atau pintu paling atas adalah Jahanam, sedangkan tingkatan paling bawah adalah Hawiyah, sebagaimana yang diinformasikan Al-Quran. Dalam hal ini, tentunya kita tidak mempermasalahkan urutan tersebut, sebab kewajiban kita cukup mengimani keberadaan siksa neraka tersebut. Secara terpisah, Al-Quran menyebutkan ketujuh nama pintu atau tingkatan neraka. Pertama, neraka Jahanam. Menurut Yahya Ibn Salam, selain sebagai nama umum untuk nama-nama neraka, nama Jahanam juga merupakan nama tingkatan pertama. Diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahanam adalah tingkatan teratas neraka. Ia dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang maksiat. Dikemukakan di muka, tingkatan ini akan dihuni oleh para ahli tauhid. Mereka akan mendapat siksa sesuai dengan kadar dosa dan kesalahannya. Kemudian, mereka diangkat dan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga tingkatan ini pun menjadi kosong, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, makna Jahanam dalam ayat, dan kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Qiyas Al-Isra, 17:8, menunjukkan makna neraka secara umum, bukan neraka Jahanam sebagai tingkatan pertama. Sebab, tingkatan ini tidak dihuni oleh orang-orang kafir. Diriwayatkan setelah menyebutkan para penghuni 6 tingkatan neraka paling bawah, malaikat Jibril terdiam. Ditanya oleh Nabi SAW, "Mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh, Jahanam?" Malaikat menjawab, "Wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya." Namun, Nabi SAW terus mendesak. Akhirnya Jibril mau buka jawaban. Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertaubat. Kedua, neraka Lazha. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Lazha sendiri berarti menyala-nyala. Hal ini sejalan dengan yang diinformasi dalam surat Al-Lail, maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Qiyas Al-Lail, 92:14. Lantas, siapakah calon penghuni neraka ini? Lanjutan surat di atas menyampaikan, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling. Lebih lanjut, Syekh Al-Samarkandi menafsirkan,
Maksud kata Narantalasha dalam ayat tersebut adalah neraka sangat memberatkan para penghuninya, begitu marah kepada mereka, dan menakut-nakuti mereka dengan ringkikan panjangnya. Adapun orang-orang yang akan memasukinya, menurut Al-Samakandi, adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tauhid dan berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menghadap untuk menaati setan. Meski saat turunnya, ayat ini ditujukan kepada para penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, tetapi hitapnya berlaku umum. Artinya, siapapun yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, mereka diancam dengan siksaan yang pedih dalam neraka lazah ini. Ketiga, neraka Hutamah. Informasi tentang neraka ini dapat kita temukan dalam surat Al-Humazah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu, api, yang disediakan, Allah yang dinyalakan, yang membakar, sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Qiyas Al-Humazah, 104:48. Lantas siapakah yang diancam dengan siksa neraka ini? Bagian awal surat di atas menyatakan, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat, Al-Humazah, lagi pencela, Al-Humazah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Qiyas Al-Humazah, 104:13. Mukatil Ibn Sulaiman menafsirkan, Al-Humazah adalah pelaku namimah atau orang yang suka mengadu domba dan memakan daging bangkai. Berdasarkan ayat di atas, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat atau gibah, orang yang suka mengadu domba atau namimah, dan orang yang terpedaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat diri mereka kekal di dunia. Padahal, sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah keimanan dan amalan saleh. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Qiyas Al-Kahfi, 18:46. Keempat, neraka sainsinyur. Dalam Al-Quran, makna sainsinyur itu sendiri adalah menyala-nyala. Digambarkan dalam surat Al-Mulk, neraka ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Tatkala dilemparkan ke dalam neraka ini, para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan. Hampir saja neraka itu terpecah lantaran kemarahannya. Setiap kali berdasarkan informasi surat Al-Mulk di atas, diketahui bahwa di antara calon penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Ditambahkan dalam surat yang lain, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan para pengikut setan yang jahat. Lanjutan surat itu menyatakan, yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa siapa saja yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. Qiyas Al-Hajj, 22:4. Hal itu diperkuat oleh surat yang lain. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh, MU. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sainsinyur, yang menyala-nyala, yakni orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Qiyas Al-Fathir, 35. Kelima, neraka Jahim. Diinformasikan oleh Al-Quran bahwa neraka ini akan dihuni oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Qiyas 5:10. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melemahkan kemauan untuk beriman. Qiyas Al-Hajj 22:51. Dalam ayat lain, neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Qiyas Syu'ara 26:91. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk, sehingga mereka menyembah selain Allah, seperti berhala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Pantaslah, menurut Al-Tabari, Abu Jahal, lebih jelasnya lagi, para pendusta calon penghuni neraka ini dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu, sekali-kali tidak. Demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka Jahim. Qiyas Al-Mutaffifin 83, Oktober 16. Keenam, neraka Sakar. Di antara calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin, orang yang suka membicarakan yang batil, dan orang yang mendustakan hari pembalasan.
Hal itu sebagaimana yang disampaikan Al-Quran, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak, pula, memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Qs. Mudatsir, 74, 42, 46. Tak hanya itu, neraka sakar akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berdosa dan sesat. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan, di dunia, dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka sakar. Ketujuh, neraka hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini. Sebab, dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Qiyas Al-Nisa, 4:145. Orang munafik sendiri adalah orang-orang yang ikrar beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun hatinya adalah hati orang-orang yang kufur. Ada pula riwayat yang menyebutkan, pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang para penduduk setiap tingkatan neraka. Malaikat Jibril menjawab, pintu paling bawah disebut dengan hawiyah. Ia dihuni oleh orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Qiyas Al-Nisa, 4:145.